Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zakia Naswa. Jadi sekarang aku mau jawabin soal yang ibu kasih tentang sosiologi. Nah, yang pertama itu ada syarat-syarat kelompok sosial. Nah, yang pertama itu adanya kesadarannya sebagai dari bagian kelompok tersebut gitu ya. Terus yang kedua itu adanya hubungan timbal balik gitu ya antara satu anggota ke yang lainnya gitu dalam satu kelompok tersebut. Terus yang kedua, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki oleh bersama anggota-anggota kelompok, sehingga kayak mereka punya hubungan antara satu sama lain gitu. Jadi kayak ada rasa ketertanggung-jawaban. Nah, jadi salah satu faktornya tuh kayak misalnya kayak punya tujuan yang sama, ada kepentingan yang sama, terus juga atau rasnya juga sama, terus juga ada ideologi politik yang sama juga kayak gitu. Dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada memiliki struktur, kaidah dan perilaku yang sama. Terus ada bersistem dan berproses. Untuk kemajuan setiap anggota gitu ya, atau keseluruhan kelompok sosial. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ya, jadi kayak memiliki kesatuan yang nyata gitu ya. Jadi kayak dapat dikenal dan dapat juga dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya. Kayak gimana ya, kayak punya ciri khas tersendiri kayak gitu. Terus yang kedua itu ada tiap anggota kelompok itu merasa memiliki kepentingan yang sama gitu dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama kayak gitu. Nah, sama kayak tadi ya, kayak salah satu faktor pengikat yang dimiliki oleh semua anggota kelompok gitu ya. Nah, jadi kayak mereka saling bekerja sama, memiliki hubungan yang erat dan juga saling membantu ya, yang pastinya. Nah, terus yang ketiga itu tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial, dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Contoh misalnya kan, nah contohnya kayak pasti di setiap kelompok itu harus ada ketuanya kan ya, yang memimpin gitu semua anggota kelompok tersebut. Terus dilanjut lagi bawahan ketua apa dan seterusnya. Terus yang keempat, tiap anggota kelompok itu memiliki peran-peran yang berbeda. Ya sama ya, bersangkutan dengan kedudukan tadi. Nah, misalnya kalau kita berada di kedudukan ketua, pasti kita perannya juga untuk memimpin anggota-anggota yang lain dan mengatur kebijakan apa yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut. Terus setiap anggota memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota masing-masing gitu ya. Ya kayak punya aturan sendiri gitu kayaknya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Ini ada bagi 4 ya. Yang pertama ada faktor darah gitu, atau common ancestry, atau ngomongnya gimana, tapi kayak gitu. Nah, jadi kelompok itu dibentuk berdasarkan kesamaan darah atau keturunan gitu ya. Ya berdasarkan keturunan untuk kelahiran. Terus selanjutnya ada faktor geografis. Jadi ini tuh kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan letak tempatnya gitu. Contoh gini, misalnya individu yang tinggalnya di pesisir pantai akan membuat kelompok nelayan. Nah, kalau ada penduduk yang di pegunungan, pasti ada kelompok petani atau perkebunan kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada kelompok faktor kepentingan yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kelompok itu dibentuk berdasarkan adanya kepentingan yang sama gitu. Jadi terjalinnya komunikasi dan terbentuknya juga sebuah kelompok. Contoh seperti kelompok intelektual, juga kelompok seniman dan lain-lainnya. Nah, terus yang keempat itu ada faktor daerah asal. Nah, jadi ini tuh jadi ada individu gitu yang tinggal di suatu daerah, kemudian bertemu dengan individu yang lain dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya, sementara diketahui juga dari daerah kelahiran yang sama, maka ini akan mendorong terbentuknya kelompok sosial. Selanjutnya itu ada tipe kelompok sosial menurut para ahli. Ini dia. Menurut saya, kelompok sosial itu dibagi 2. Yang pertama, kelompok sosial berdasarkan mekanik. Jadi, ini tuh kelompok sosial yang masih sederhana, belum mengenal adanya pembagian kerja. Nah, dan ini tuh diutamakan dengan perilaku dan sikap. Yang kedua, kelompok sosial berdasarkan solidaritas
organik. Jadi kelompok sosial ini adalah yang sudah mengenal pembagian kerja. Nah, dan itu pun bersifatnya saling mengikat gitu ya. Nah, jadi sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Tones. Saya membagi kelompok sosial itu ada dua. Yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, jadi kelompok sosial ini tuh anggotanya tuh memiliki ikatan batin yang murni dan intim dan bersifat alamiah dan kekal. Nah, saya membagi tiga juga itu. Yang pertama ada berdasarkan darah, berdasarkan tempat, dan berdasarkan pikiran. Contoh seperti ikatan perkawinan, terus agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan. Jadi kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahir untuk jangka waktu yang pendek. Memiliki ciri-ciri yang pertama kehidupan semu, yang kedua sebagai kehidupan publik, sebagai orang yang kebetulan hadir bersama tetapi setiap orang tetap mandiri. Yang terakhir bersifat sementara. Perkenalkan, nama saya Charles Hakoli. Berhubung Halisward Farisnya sedang tidak ada di sini karena ada keperluan tertentu, jadi tidak bisa hadir. Canda bu. Oke, saya membagi ini dua ya. Yang pertama ada kelompok primer. Jadi ini tuh ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan juga hubungan tatap muka langsung ya secara intim. Nah, biasanya ini tuh ruang lingkupnya itu di keluarga, terus teman terdekat, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Terus selanjutnya yang kedua ada kelompok sekunder. Nah, jadi ini juga kelompoknya bisa bersifat formal. Nah, jadi tidak pribadi gitu ya, dan juga berciri kelembagaan. Nah, terus contohnya seperti koperasi dan partai politik. Perkenalkan, nama saya W.G. Sanner. Saya membagi kelompok sosial itu dua. Yang pertama ada in-group, kelompok dalam. Jadi itu bisa dijumpai dengan persahabatan, kerjasama, terus keteraturan dan kedamaian. Terus yang kedua ada kelompok out-group ya. Nah, jadi apabila kelompok dalam dan kelompok luar itu muncul rasa benci gitu ya, rasa peperangan atau kayak gimana. Nah, rasa benci itu diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Nah, sehingga rasa benci itu menimbulkan rasa solidaritas dalam kelompok atau in-group feeling. Perkenalkan, nama saya Soejarno Kanto. Nah, menurut saya itu kelompok itu dibagi dengan 6 hal ya. Yang pertama berdasarkan kecil jumlahnya anggota. Menurut George Simmel, bentuk kecil kelompok itu terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial dinamakan monad. Berkembang menjadi dua disebut dyad dan triad. Dan juga si Samuel itu juga meneliti tentang kelompok besar. Jadi itu kelompok-kelompok anggota yang saling mengenal atau face to face gitu ya. Contohnya keluarga, rukun, tetangga, dan desa. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan kepentingan dan wilayah. Nah, jadi karena suatu kepentingan itu adalah kelompok yang hidupnya sebentar karena ada kepentingan yang tidak berlangsung lama gitu ya. Terus yang ketiga ada berdasarkan derajat organisasi. Jadi ada kelompok yang organisasi baik sekali atau negara gitu ya. Terus ada kelompok yang tidak terorganisasi sama sekali. Contohnya kerumunan. Nah, terus selanjutnya ada berdasarkan kesadaran terhadap jenis sesama. Jadi kan ada in group dan out group. Nah, terus jadi artinya masing-masing itu punya identitas yang membedakan dengan kelompok lainnya gitu ya. Nah, terus ada berdasarkan hubungan sosial.
dan tujuan. Nah, ada primer dan sekunder. Nah, dalam konteks Indonesia ya, itu dibagi dua, ada paguyuban dan patembayan. Nah, kalau paguyuban itu adalah masing-masing anggota kelompok itu punya hubungan batin gitu yang kuat ya, dan alamiah dan kekal gitunya. Seperti kayak keluarga, tetangga, terus kekerabatan dan lain-lainnya. Terus jadi ini dibagi tiga ya, ada karena ikatan darah, terus ada karena tempat tinggal, terus karena ada jiwa, pikiran, ideologi yang sama, seperti itu. Terus ada patembayan, jadi merupakan anggotanya terdapat ikatan lahir yang bersifatnya pokok dalam jangkauan lama gitu ya, relatif pendek. Contohnya hubungan pembeli dan pedagang.